granted. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Zainal Arifin, selanjutnya Salman Jihan, dan yang ketiga adalah Izul Yadain. Oke, kami akan membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi yaitu kami akan membahas dari pengertian sistem operasi, fungsi sistem operasi, tujuan sistem operasi, dan jenis dari sistem operasi itu. Oke, saya akan membawakan materi tentang pengertian sistem operasi. Secara umum, sistem operasi atau biasa disingkat OS, Operating System, adalah jenis perangkat lunak yang tampaknya tidak dapat mengoperasikan atau menjalankan komputer. Sistem operasi berguna untuk menghubungkan perangkat lunak software dan perangkat keras hardware. Sistem operasi diperlukan agar kinerja komputer berjalan dengan baik. Dengan kata lain, kita tidak dapat langsung menggunakan program komputer dengan perangkat keras komputer tanpa memiliki media untuk membuat koneksi di antara keduanya. Oleh sebab itu, sistem operasi akan memberikan perintah dan sebagai mediator antara manusia dan komputer. Oke, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Salman Jihan. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu fungsi sistem informasi. Yang pertama adalah manajemen memori. Sistem operasi mengelola memori prime dan sekunder seperti ROM, RAM, hard disk, dan lain-lain. Ia memeriksa dan memutuskan alokasi dan dialokasi ruangan memori ke proses yang berbeda. Kemudian, manajemen prosesor. Sistem operasi memfasilitasi manajemen prosesor, di mana ia memutuskan urutan proses untuk mengakses proses serta memutuskan waktu pemrosesan yang akan dialokasikan untuk setiap proses. Selain itu, OS berfungsi untuk memonitor status proses, membebaskan prosesor ketika suatu prosesor dijalankan, kemudian mengalokasikan ke proses baru. Kemudian, manajemen perangkat keras. Sistem operasi juga berisi driver untuk mengolah perangkat. Driver adalah jenis perangkat lunak terjemah yang memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat. Kemudian, manajemen aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi menyediakan lingkungan untuk menjalankan atau menggunakan aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan untuk melakukan tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, dan lain-lain. Kemudian, manajemen data. Sistem operasi membantu dalam manajemen data dengan menawarkan dan menampilkan direktori untuk manajemen data. Kita dapat melihat dan memanipulasi file, folder, misalnya kita dapat memindahkan, menyalin, memberi nama atau mengganti nama, menghapus file atau folder. Kemudian, mengevaluasi kesehatan sistem. Sistem operasi juga memberi kita gambaran tentang kinerja perangkat keras sistem. Misalnya, kita dapat melihat seberapa sibuk CPU dan seberapa cepat data diambil dari hard disk dan lain-lain. Kemudian, menyediakan antarmuka pengguna. OS bertindak sebagai antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Sistem operasi bisa menjadi GUI, di mana kita dapat melihat dan mengklik elemen di layar untuk melakukan berbagai tugas. Kemudian, manajemen input dan output. Sistem operasi mengelola perangkat input-output dan beberapa prosesor input-output lancar dan efektif. Misalnya, OS menerima input diberikan oleh pengguna melalui perangkat input dan menyimpan di memori utama. Kemudian, keamanan.
Sistem operasi memiliki modul keamanan untuk melindungi data atau informasi yang tersimpan dalam memori komputer terhadap malware dan akses yang tidak sah. Dengan demikian, OS tidak hanya mengelola data kita, tapi juga membantu melindunginya. Kemudian, manajemen waktu. Sistem operasi membantu CPU dalam manajemen waktu. Kernel OS terus memeriksa frekuensi proses yang meminta waktu CPU. Ketika dua atau lebih prosesor yang sama pentingnya bersaing untuk waktu CPU, maka CPU dirilis menjadi segmen-segmen, dialokasikan ke proses-proses ini secara round robin untuk mencegah satu proses monopoli proses CPU. Kemudian mencegah deadlock. Terkadang sumber daya yang harus digunakan bersama oleh dua atau lebih proses ditahan oleh satu proses karena sumber daya tersebut tidak dapat dilanjutkan. Situasi ini dikenal sebagai deadlock. Kemudian penanganan interupsi. OS juga merespon interupsi yang merupakan sinyal yang dihasilkan oleh program atau perangkat untuk mencari perhatian CPU. OS memeriksa prioritas interupsi dan juga dirasa lebih penting daripada proses yang sedang berjalan, maka OS menghentikan eksekusi proses saat ini dan mempertahankan keadaan CPU. Kemudian mengeksekusi proses yang diminta. Setelah itu, CPU kembali ke keadaan yang sama di mana ia dihentikan. Kemudian, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Izul Yadain. Menyampaikan yang ketiga, yaitu adalah tujuan sistem operasi, yaitu yang pertama melakukan efisiensi. Dalam hal ini sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Dan yang kedua, memberikan kemudahan. Adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Dan yang ketiga, kemampuan untuk berevolusi. Tujuan sistem utama operasi lainnya adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk mengembangkan atau pengujian yang efektif. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan yang terakhir, yaitu jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama yaitu Batch Processing Operating System, yaitu interaksi antara pengguna dan komputer tidak terjadi dalam sistem operasi ini. Pengguna diharuskan menyiapkan pekerjaan pada kartu punch dalam bentuk batch dan menyerahkan ke operator komputer. Dan yang kedua, time sharing operating system. Ya, seperti namanya, sistem operasi ini memungkinkan banyak pengguna yang berada di terminal berbeda untuk menggunakan sistem komputer dan berbagi waktu prosesor secara bersamaan. Dan yang ketiga, distributed operating system. Distributed operating system atau sistem operasi distribusi adalah sistem operasi yang menggunakan beberapa prosesor independen atau bisa disebut CPU untuk melayani banyak pengguna dan beberapa aplikasi real time. Dan yang keempat, network operating system. Seperti namanya, OS ini menghubungkan komputer dan perangkat ke jaringan area lokal atau bisa disebut LAN serta mengelola sumber daya jaringan. Dan yang terakhir dari jenis sistem operasi ini adalah bisa disebut dengan real time operating system. Real time operating system atau biasa disingkat dengan RTOS dikembangkan untuk aplikasi real time di mana data harus diproses dalam durasi waktu yang tetap dan kecil. Sistem operating system ini digunakan dalam lingkungan mana beberapa proses seharusnya diterima dan diproses dalam waktu singkat. Oke, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.